Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitriani dan teman saya. Nama saya Davorinas Kurnianto. Di sini kami akan membahas tentang materi Al-Quran. Sumber pembahasan yang kami ambil yaitu dari buku Islam Rahmatan Lil Alamin karya Dr. Haji Abdul Rojak, MA, dan DRS Haji Jafar, MA 2019, Studi Islam di Tengah Masyarakat Majmuk. Yang kedua, kita ngambil dari jurnal dari El Karimah, MF dan Mahmud yang terbit tahun 2024, Radikalisme dalam Al-Quran, jurnal Al-Ashriyah. Dan selanjutnya kita juga ngambil dari jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 2023, Pengenalan Al-Quran. Berikutnya masuk ke definisi. Al-Quran merupakan sumber ajaran agama Islam yang pertama dan yang paling utama menurut kepercayaan umat Islam dan sudah diakui kebenarannya. Definisi lain, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dengan tujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk atau Al-Huda, memberi arahan dan bimbingan, khususnya bagi orang yang bertakwa, agar dapat mengambil manfaat dan faedah. Yang kedua, sebagai ruh, memberikan makna hidup dan menghidupkan hati manusia sehingga kehidupan menjadi penuh arti. Yang ketiga, sebagai cahaya atau nur. Al-Quran disebut pula sebagai cahaya atau nur yang menerangi jalan hidup manusia, memudahkan mereka melewati berbagai rintangan tanpa hambatan. Selanjutnya, yang keempat, sebagai pembeda atau Al-Furqan. Ini membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, serta yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, ya, atau berbahaya. Yang kelima, sebagai obat penawar atau wasyifa, menjadi penyembuh bagi masyarakat, menjadi penyembuh bagi penyakit jasmani maupun rohani, sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita masuk di pembahasan kedua, yaitu waktu dan periode turunnya Al-Quran. Seperti yang tadi disebutkan oleh Dafa di pembahasan pertama, yaitu kan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, awal turunnya Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhir turunnya, proses turun Al-Quran berakhir pada 9 Zulhijjah Haji Wada yang merupakan tahun ke-63 dari kelahiran Nabi. Di sini kalau yang nggak tahu Haji Wada itu haji terakhir atau haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Periodenya, total waktu penurunan Al-Quran adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya, turun secara berangsur-angsur tersebut tidak hanya disebabkan karena Al-Quran itu lebih besar dari kitab-kitab yang lain. Dari kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, melainkan juga karena adanya beberapa hikmah, sekaligus sebagai dalil dan bukti bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran sendiri memiliki ciri khas, yakni tidak diturunkan seperti kitab sebelumnya, Taurat, Injil maupun Zabur, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur agar Nabi Muhammad SAW itu mudah dalam menghafalnya dan para sahabatnya pun mudah dalam menuliskannya dan digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, untuk jumlah surat Al-Quran sendiri ada 114 surah. Dan ada pun jumlah ayatnya sebanyak 6.200 sampai ke 6.600. Lebih, namun kelebihan itu masih diperselisihkan oleh ulama. Untuk masalah masyarakat terkait Al-Quran, yang pertama membaca tanpa memahami. Mungkin dari kita sendiri banyak orang yang cuma membaca Al-Quran, tapi kita tuh nggak ngamalin atau nggak tahu makna dari kandungannya itu sendiri. Akibatnya Al-Quran itu cuma dijadiin bacaan kita doang, belum benar-benar jadi pedoman hidup.
Yang kedua, perbedaan penafsiran. Nah, tafsir ulama bisa berbeda sesuai latar belakang dan metode. Di masyarakat kadang menimbulkan perdebatan, bahkan perpecahan dalam praktis. Selanjutnya, yang ketiga, ada radikalisasi atau salah tafsir. Ada kelompok yang menafsirkan ayat sempit untuk membenarkan tindakan kekerasan atau kepentingan politik. Ini sering jadi masalah besar karena bisa memicu konflik. Untuk yang membenarkan tindakan kekerasan, itu ada di At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-5, di situ mengenai pembunuhan non-muslim dengan menangkap, mengintai, dan mengepung mereka. Itu disalahpahami oleh banyak radikal dan menjadikan ayat itu sebagai pedoman untuk membunuh para non-muslim. Sedangkan ayat itu diturunkan saat Jazirah Arab sedang perang dengan kaum musyrik di Mekah karena pengkhianatan perdamaian. Selanjutnya, keempat, kurangnya minat belajar Al-Quran. Sebagai generasi muda, kita tuh lebih fokus pada teknologi dan hiburan. Sedangkan, sehingga kurang tertarik memahami atau mendalami tafsir Al-Quran. Selanjutnya, menurut kami tentang materi Al-Quran ini, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ada 5. Nah, hikmah dari diturunkannya Al-Quran agar orang-orang lebih mudah memahami, menghafal, dan mengamalkan ayat-ayatnya sesuai dengan keadaan mereka. Hal ini membedakan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya karena relevan dengan situasi saat ini. Kesimpulan yang didapat dari materi Al-Quran ini, penurunan Al-Quran secara bertahap mengajarkan kepada kita bahwa setiap ayat turun sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memudahkan kita untuk memahami, menghafal, dan menerapkan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga dipelajari dan dipraktikkan untuk memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan muslim, kita memiliki kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran, perilaku, dan tindakan kita. Memastikan bahwa kehidupan kita bermakna dan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita jawab, kita buka. Bagi yang ingin bertanya,